Halo, nama saya Max dan saya adalah seorang konsultan manajemen investasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Nah, kita langsung mulai ya. Ya, pasar modal. Ya, sebenarnya pasar modal itu biasanya disebut dengan capital market. Ya, capital market itu biasanya di mana tempat penjual beli instrumen investasi ya, seperti saham, lalu ada obligasi, reksadana, dan lain-lain gitu ya. Jadi konsepnya seperti pasar, cuman perdagangannya beda. Nah, lalu siapa yang penjual dan siapa yang pembeli? Nah, pada pasar modal ini, penjual biasanya adalah perusahaan, di mana perusahaan tersebut menjual sedikit dari nilai yang dia miliki kepada pasar gitu ya. Dan pembelinya kita sebagai perorangan bisa, atau perusahaan yang lain mau beli bisa juga, seperti itu. Oh iya, lalu ada yang mau join atau yang mau cara bertransaksinya seperti apa sih? Nah, sedikit berbeda dengan pasar-pasar yang seperti kita tahu ya, bahwa ada barang kita beli. Nah, di pasar modal tidak bisa seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama seperti ini. Yang pertama, kita harus mempunyai rekening dulu. Nah, rekening apa? Rekening ini adalah rekening untuk bertransaksi di pasar modal. Rekening ini dapat kalian miliki atau dapat kalian buat ya, itu melalui perusahaan sekuritas. Nah, dari perusahaan sekuritas itulah kalian mendapatkan seperti ID untuk melakukan transaksi di pasar modal untuk membeli instrumen investasi tersebut. Nah, lalu setelah melakukan pendaftaran atau mendapatkan ID, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kalian sudah bisa terjun ke pasar modal dan mengikuti pergerakan perusahaan yang kalian ingin beli sahamnya. Namun yang pasti adalah saham tersebut bisa dibeli saat perusahaan tersebut menjualnya ya. Jadi kalau perusahaannya belum menjual, nah ya tidak bisa dibeli. Tapi ada satu cara lagi, kalian bisa mengikuti perusahaan mana yang belum IPO. IPO itu adalah singkatan dari Initial Public Offering. Nah, dari situ kalian sudah dapat mengikuti jejak-jejak perusahaan mana yang akan IPO. Dari situ kalian sudah bisa mendaftar. Apalagi sekarang ada namanya Electronic IPO. Jadi kalian tinggal, atau EIPO gitu ya. Jadi tinggal lewat HP aja login, lalu kalian sudah bisa men-tracking perusahaan mana yang akan IPO dan yang kalian ingin. Lalu pada saat mereka IPO, kalian bisa tembak saham itu, kalian bisa beli sesuai harga yang ditawarkan. Nah, tapi untuk membeli saham itu seperti biasa, seperti yang sudah banyak kita lakukan juga, dibutuhkan top up ya, top up. Nah, top up tersebut sebanyak modal yang kalian miliki. Dan perlu diketahui kalau saham itu biasanya belinya adalah satu lot. Nah, satu lot itu 100 lembar. Jadi harga yang tertera biasanya berupa harga satu lot. Jadi kalau kalian ingin membeli saham tersebut, kalikan dulu dengan 100 ya. Itu kalau tidak ada tulisannya, biasanya sih satu lot ya. Oke. Oh ya, cara lain tentu ada, cuman cara ini sedikit bukan ilegal, tapi sedikit berbeda, dimana kalau tidak mau repot gitu ya, kalian bisa menggunakan jasa broker. Nah, dengan adanya broker tersebut, kalian tidak perlu sibuk-sibuk untuk daftar, lalu mencari perusahaan mana. Nah, dengan adanya broker, kalian tinggal memberikan dana tersebut kepada broker. Jadi semua yang bertransaksi menggunakan ID broker tersebut ya. Jadi seperti itu, jadi seperti titip ya. Seperti itulah titip. Tapi itu banyak kok dilakukan buat teman-teman yang belum mau untuk daftar di sekuritas dan lain-lain. Karena perlu diketahui juga, di sekuritas itu jika transaksi ada biayanya. Jadi teman-teman juga harus memperhitungkan ya, perhitungan bahwa
sekuritas mana yang biayanya itu saat transaksi tidak terlalu besar, jadi tidak memberatkan teman-teman. Nah, gitu. Ya, oke. Saham yang baik. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang banyak sekali perusahaan itu yang sudah terdaftar di BEI. Nah, BEI itu Bursa Efek Indonesia, ya. Nah, jadi bagi kita pemula, kita cukup memperhatikan yang paling simpel ya, itu kita memperhatikan dua indeks. Yang pertama ada yang namanya indeks LQ45 dan indeks IDX 30. Nah, dari dua indeks tersebut sebenarnya jika di perusahaan tersebut sudah tertera dua indeks tersebut atau salah satu, itu dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut sudah terpercaya. Jadi indeks tersebut diberikan kepada perusahaan atas pergerakan perusahaan pada 12 bulan ke belakang. Jadi trennya bagus. Nah, itu biasanya diberikan indeks itu. Ya. Kalian juga bisa kok memilih perusahaan yang return on equity-nya bagus ya. Jadi kalian milih perusahaan itu bukan yang nilainya besar, tapi yang ada return-nya. Jadi pergerakan uang itu terjadi di perusahaan itu, jadi tidak macet gitu ya teman-teman. Karena memang saat ada yang bertransaksi di sana, ada return yang dihasilkan. Nah, dari return itulah kalian sebagai investor nantinya akan mendapatkan keuntungan begitu. Dan satu lagi, kalau bisa sih biasanya pilih perusahaan yang kondisinya stabil, jadi tidak terlalu naik turun lah grafiknya. Itu nanti bisa dicek. Jadi pergerakannya itu stabil dan teman-teman juga perlu memperhatikan apa yang sedang terjadi pada masa sekarang dan kemungkinan yang terjadi pada masa depan. Nah, itu juga berpengaruh pada saham perusahaan gitu. Oh ya, obligasi ya. Ya, sedikit berbeda dari saham. Betul. Obligasi itu biasanya disebut surat hutang. Ya, jadi perusahaan mengeluarkan obligasi. Nah, itu artinya adalah perusahaan mengeluarkan surat hutang di mana perusahaan ini membutuhkan, anggap saja perusahaan ini membutuhkan tambahan dana. Nah, tambahan dana ini disebarkan melalui surat hutang tersebut. Dan saat kita beli surat hutang tersebut, nah di surat itu nanti ada perjanjian bahwa perusahaan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, nah pada tanggal itu perusahaan wajib memberikan modal yang diberikan oleh investor beserta bunga yang sudah tertulis sesuai janji dari surat hutang tersebut. Nah, jadi harus dipertimbangkan secara matang saat membeli obligasi itu, bisa tidak perusahaan ini mengembalikan uang yang atau dana yang Anda berikan kepada perusahaan tersebut untuk dikelola begitu. Jangan lupa beserta bunganya ya. Dari bunga itu nanti itulah hasilnya begitu. Obligasi yang bagus ya, sejauh ini biasanya obligasi yang bagus itu perusahaan BUMN. Iya, BUMN. Karena mengapa? Karena begini, perusahaan BUMN itu dikelola oleh orang-orang yang sangat ahli begitu ya. Jadi dan perusahaan BUMN ini selalu terpakai gitu, selalu terpakai. Jadi rata-rata perusahaan BUMN itu sangat jarang atau bahkan hampir tidak pernah menerbitkan surat hutang yang gagal bayar gitu. Jadi pasti dibayar. Oleh karena itu mungkin rekomendasi saya adalah membeli obligasinya dari BUMN. Iya. Oke, selanjutnya resiko. Ya, resiko investasi ya. Ya. Jadi resiko investasi itu ya seperti biasa, penjelasan yang logis bahwa saat kita melakukan investasi pasti ada namanya resiko. Nah, jadi resikonya itu berupa seperti apa sih? Nah, jadi begini, investasi itu adalah saat kita menaruh dana kita kepada suatu instrumen di mana instrumen tersebut diharapkan akan mengalihkan jumlah dana yang kita beri pada tahun yang akan datang, begitu ya. Nah, namun resikonya ya
sama sebenarnya, resikonya simpel bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita ekspektasikan itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi pada tahun yang kita hitung tersebut. Nah, jadi itu sebenarnya resiko investasi. Sebenarnya jika kita memilih instrumen yang bergeraknya sangat agresif ya, itu memang peluangnya untuk mengalihkan dana kita memang lebih besar ya. Dan sebaliknya, jadi kalau kita memilih instrumen yang stabil ya, hasilnya mungkin tidak terlalu besar, cuman resikonya lebih minim begitu. Nah, menilai resiko tersebut dapat dilakukan dengan dua cara sedikit matematis. Yang pertama adalah penilaian resiko dengan probabilitas atau kemungkinan. Lalu yang kedua adalah penilaian resiko dengan data historis ya. Kita bahas dari yang pertama dulu ya. Jadi resiko berdasarkan probabilitas. Nah, biasanya itu dinilai dengan penyimpangan standar deviasi. Nah, standar deviasi itu adalah standar pengukuran yang digunakan untuk menghitung resiko sendiri. Standar deviasi juga dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. SD sama dengan dalam kurung E kurung buka R I dikurangi E di dalam kurung lagi ada R kurung tutup 2 kali, lalu dikuadratkan, lalu kurung tutup luar pangkat setengah. Nah, dari situ kita bisa membaca bahwa standar deviasi itu adalah berdasarkan probabilitas ya. Itu dihitung dengan cara mengalihkan, yang pertama mengalihkan ekspektasi dengan return pada tahun yang dituju, lalu dikurangi dengan return, lalu dikuadratkan, dan hasil tersebut dikalikan kepada nilai ekspektasi untuk selanjutnya dipangkat dengan setengah. Nah, itu yang berdasarkan probabilitas. Sedangkan resiko berdasarkan data historis dapat diukur dengan cara sebagai berikut. Nah, jadi kali ini perhitungannya adalah di akar ya. Standar deviasi sama dengan akar dari sigma nilai ya, jumlah observasi atau sampel, lalu dikalikan dengan ini dalam kurung nilai ekspektasian dikurangi dengan jumlah perkalian dari nilai ekspektasian dengan nilai ke I atau yang nilai ditentukan. Hasil tersebut untuk selanjutnya dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan nilai ke N dari jumlah observasi dan dikurangi 1, lalu diakarkan. Nah, seperti itu tadi perhitungan dari menilai resiko. Cukup rumit ya, tapi tidak apa-apa, karena itu semua demi kebaikan kalian. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya adalah portofolio. Nah, portofolio itu seperti apa sih? Jadi portofolio itu adalah semacam data di mana kalian bisa melihat investasi-investasi kalian ini berada di mana saja, lalu digabungkan menjadi satu, terbentuklah suatu portofolio. Iya, seperti itu simpelnya. Jadi portofolio ini kasarannya adalah di mana kalian menaruh dana investasi kalian, maupun investasi yang jangka pendek maupun investasi yang jangka panjang. Ya. Cara membuatnya yang mudah sih ada 6 ya caranya. Yang pertama ada diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio dalam hal ini berbicara mengenai bahwa kalian itu jangan menaruh dana investasi kalian pada satu tempat. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan hanya pada saham saja atau jangan hanya pada obligasi saja. Intinya jangan ada satu tempat, jadi harus bervariasi. Sehingga jika salah satu dari saham tersebut ada yang mengalami resiko tersebut, nah kita masih punya cadangan dana investasi yang lainnya yang berada di tempat yang lain. Seperti itu. Yang kedua, kita harus menentukan juga bahwa tujuan kita investasi ini untuk apa dan berapa lama kita mau berinvestasi. Ya, ini penting karena
kita tidak boleh saat kita membutuhkan uang untuk 3 tahun ke depan, kita tidak bisa menaruh dana investasi kita pada jangka waktu yang panjang 10 tahun gitu ya. Jadi kurang tepat ya, itu kurang tepat. Jadi seharusnya kita sesuaikan dulu dan tujuannya untuk apa, dan apakah itu urgent atau apakah itu hanya dana yang untuk biasa saja. Kadang ada yang berinvestasi untuk menabung sekolah gitu ya. Nah, untuk menabung sekolah kita harus mengetahui bahwa kita akan memakai dana tersebut dalam jangka waktu berapa lama lagi dimulai dari sekarang. Nah, pilihlah jangka investasi yang tepat, yang sesuai, dan juga pastinya dananya yang harus sesuai juga. Jangan beli yang terlalu beresiko tinggi kalau tidak mau kehilangan kerugian gitu ya. Tapi juga jangan berinvestasi yang terlalu stabil kalau ingin hasilnya itu sangat memuaskan begitu. Nah, yang ketiga ada tipe-tipe portofolio. Biasanya ada yang konservatif, lalu moderat dan agresif. Nah, yang konservatif ini gaya lama, seperti yang saya sudah bilang bahwa konservatif ini dia lebih ke arah investasi yang stabil, yang kecil gitu, yang tidak terlalu resikonya tidak terlalu besar lah. Nah, sedangkan yang moderat itu dia sedikit fluktuatif dalam artian terkadang bisa naik, terkadang bisa turun gitu, belum tentu ya. Tapi kalau yang agresif, nah agresif ini lebih pergerakannya sangat seperti namanya ya, agresif, jadi sangat cepat. Jadi bisa menaik dengan begitu cepat, bisa juga menurun dengan begitu terjal gitu ya. Yang keempat ini kita harus bisa menyeimbangkan risk and return ya. Jadi kita boleh saja berinvestasi pada investasi instrumen yang high resiko, di mana hal tersebut sah-sah saja. Namun ada baiknya jika kita juga mengimbangi dengan berinvestasi pada instrumen yang stabil. Jadi seandainya yang pasti lah ya kasarannya, jadi seandainya yang high risk tersebut mengalami resiko yang tidak diinginkan, nah kita masih punya cadangan dengan investasi pada instrumen yang stabil tersebut. Jadi bagaimana pola kita menyusun agar risk and return itu dapat seimbang. Jadi juga jangan berat sebelah. Jadi seperti timbangan ya, seperti jungkat-jungkit. Jika kita menaruh dana di sekarang terlalu besar, itu di kemudian hari itu tidak akan jomplang. Jadi sekarang besar tapi kedepannya itu belum tentu, karena resiko yang sangat tinggi mungkin dan lain sebagainya. Jadi jungkat-jungkitnya itu berat sebelah. Atau juga bisa juga dengan berat sebelah yang lebih berat ke mengharapkan return. Jadi sekarang tidak memiliki dana sama sekali, dananya semua diinvestasikan untuk return yang maksimal, itu juga salah. Karena semua itu adalah permainan jangka waktu. Jika sekarang kalian tidak mempunyai dana, semua dananya kalian sertakan untuk investasi pada masa yang akan datang, nah itu akan sedikit berbahaya jika jangka pendek kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi yang paling benar adalah menyeimbangkan antara resiko yang kita tanam sekarang dengan return yang sudah pasti kita dapatkan pada jangka waktu yang ditentukan. Seperti itu. Lalu yang kelima adalah menetapkan modal. Ya, modal ini sangat penting karena seperti ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya, bahwa modal itu tidak boleh kita habiskan 100%. Ya, jadi selalu sisakan sedikit untuk dana darurat. Nah, jadi saat modal tersebut sudah benar-benar tersedia dan kita sudah yakin untuk spend 100% modal tersebut, itu pun harus dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin untuk menyusun portofolio yang seimbang. Dan yang terakhir, saat kita sudah memiliki portofolio atau sudah berinvestasi gitu ya, kita dapat menyusun persentase dari apa yang kita butuhkan. Jadi
Misalnya total persentase 100%, kita bisa meng-spend 50% untuk perusahaan yang berkembang, nilai perusahaan yang sudah berkembang, nilai saham yang sedang berkembang, dan 50%-nya lagi adalah nilai saham yang pasti, jadi 50-50. Tapi biasanya pemain yang sangat antusias dengan portofolio ini, dia akan memberikan persenan yang lebih besar dari yang jangka pendek, jadi 80% untuk investasi yang jangka pendek dan 20% untuk investasi yang jangka panjang. Jadi dari investasi yang jangka pendek tersebut, mereka mendapatkan income value-nya, lalu diputar lagi dan diputar lagi, seperti itu. Ya, jadi permainannya cepat ya, makanya perbandingan persentasenya lebih banyak ke yang ini, value yang sekarang, income value. Ya, jadi seperti itu pemahaman tentang pasar modal beserta segala isinya. Mungkin sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton.